apa sih cara-caranya? Yaitu dengan cara memakai 5W plus 1H. Apa yang mengandung 5W plus 1H? Yang Miss bilang. Apa, siapa, What? Ya, what? Ada bahasa Indonesia? Oh iya, bahasa Indonesia. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kenapa, gimana? Ya, buat apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana. Nah, what atau apa itu digunakan untuk mencari informasi tentang suatu objek. Contohnya misalkan apa yang sedang dibuat sama bapak itu? Tempe misalkan, ya tempe. Terus siapa itu untuk menanyakan orang. Siapa nama pembuat tempe itu? Nah, itu contohnya. Terus kalau misalkan di mana untuk menanyakan tempat. Di mana bapak itu membuat tempe? Untuk menanyakan tempat, contohnya seperti itu. Terus mengapa untuk menanyakan alasan. Mengapa bapak itu membuat tempe? Ya kan itu contohnya kita mau mencari informasi. Terus kapan itu untuk menanyakan kapan, Jam, waktu. Ya, good job. Untuk menanyakan waktu, misalkan contohnya kapan bapak itu membuat tempe. Terus bagaimana itu untuk digunakan untuk menanyakan waktu kan? Bagaimana untuk menanyakan cara. Misalkan gimana caranya bapak membuat langkah-langkah bapak membuat tempe. Ingat ya, untuk mencari informasi itu harus menggunakan 5W plus 1H. What, why, who, where, when, dan how. Makanya 5W plus 1H. Cuma dibaca bahasa. Sama kayak kemarin ada tugasnya Epin. Di sini ada teks Dayu dan ikan hias. Untuk mencari informasinya, kan ada pertanyaan apa nih? Nama jenis ikan hias yang dipelihara. Apa ini untuk menanyakan objek tadi yang dipelihara sama Dayu. Terus siapa yang memelihara ikan hias? Menanyakan siapa orang. Jawabannya Dayu. Terus ini di mana ikan hias itu dipelihara? Ada di mana? Terus kapan? Terus ada kapan? Minggu sekali. Terus apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Itu contoh untuk mencari informasi melalui 5W plus 1H. Ingat apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. nasi. Oke, kita lanjut. Besok mana? Nah, terus di sini ada masuk IPA. IPA kemarin kita membahas tentang apa, Bim? Sistem gerak pada hewan, manusia dan manusia. Contoh, ya kan ada dua pada sistem gerak. Ada yang dan ada yang aktif. Yang pasif itu apa? Contohnya? Ya, Pasif. Yang pasif itu adalah kerja tulang. Itu otot, tulang. Yang pasif itu adalah tulang dan yang aktif itu adalah otot. Mereka berdua bekerja sama agar bisa kita bergerak. Nah, karena tulang ini tanpa otot tidak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan anggota gerak. Jadi mereka berdua harus saling membantu, harus bekerja sama. Oke, terus tentang penyakit tulang. Ada apa aja kemarin? Penyakit tulang yang membengkok ke kiri dan ke kanan, yang membungkuk. Ada kifosis, osteoporosis,
Kifosis. Udah kifosis, lordosis dan skoliosis. Itu penyakit tulang. Terus ada kemarin juga apa ya? Fungsi rangka. Ayo, fungsi rangka apa? Untuk membuat tubuh kita menjadi tegak. Terus melindungi organ tubuh. Oke, good job. Dan kita masuk ke tulang. Sekarang kita masuk ke sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Pertama, pada hewan mamalia. Tahu mamalia itu hewan apa? Hewan yang beranak. Hewan yang beranak disebut hewan mamalia yang menyusui anaknya. Nah, ada juga hewan mamalia yang hidup di air. Nah, hewan mamalia ini bernapas menggunakan paru-paru. Kalau burung itu bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Mana ya? Pundi-pundi udara ini membantu burung bernafas saat lagi terbang. Good job. Terus reptil itu menggunakan apa? Pernapasannya menggunakan paru-paru. Oke. Udara yang masuk melalui hidung, terus ke trakea, terus melalui bronkus, habis itu baru masuk ke paru-parunya. Sedangkan amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam, bukan alam baka dan alam dunia, bukan, tapi hidup di dua alam itu contohnya ada dia bisa hidup di darat dan bisa hidup juga di air. Contohnya hewan apa? Ada katak, dia bisa hidup di darat dan di air. Iya kalau tenggelam. Terus contohnya ada siput, juga hewan amfibi. Amfibi. Kura-kura. Iya, kura-kura juga bisa. Dia bisa hidup di air. Iya, kalau di darat mati sih, Pin. Itu hewan amfibi yang bisa hidup di dua alam, bisa di darat dan bisa di laut. Ayam mati kalau di air. Nah, dia menggunakan bernapas menggunakan apa? Hewan amfibi, ingat. Dia hidup di dua alam. Dia bernapas ketika di darat dia menggunakan paru-paru. Tetapi ketika di air dia menggunakan kulitnya. Sama kayak katak. Ketika dia di darat dia menggunakan paru-parunya sebagai alat pernafasan. Tetapi ketika dia lagi di air, ikan hidup di satu alamnya. Nah, kalau dia hidup di air, dia menggunakan kulitnya untuk bernafas. Ingat ya, amfibi nih ya. Untuk bernafas. Ingat hewan amfibi. Nah, kalau ikan bernafasnya menggunakan insang. Good job, insang. Nah, di dalam insang itu ada rigi-rigi insang namanya, dan lengkung insang dan lembaran insang. Rigi-rigi tadi itu berfungsi menyaring kotoran. Ingat, di dalam insang terdapat ada rigi-rigi, lengkung insang dan lembaran insang. Rigi-rigi tadi itu berfungsi untuk menyaring kotoran. Terus agar tidak masuk ke dalam insang. Kan soalnya di air laut itu kan ada juga yang kotor kan air lautnya. Nah, itu untuk menyaring kotoran agar tidak masuk di insangnya. Terus lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, lembaran itu sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya. Sedangkan serangga menggunakan apa dia? Menggunakan trakea. Dia bernapas menggunakan trakea. Kalau cacing dia menggunakan apa? Ayo, tadi kan bisa Di tanah, di dalam tanah. Ayo. Mana cacing hidup di air mati dia. Masa? Cacing tak hidup di dalam tanah. Emang bisa? Hah? Emang bisa? Coba aja ayo masukin cacing di dalam air. Tak bisa dia bertahan hidup yang lama. Tak bisa bertahan hidup lama dia. Nah, kalau cacing itu dia bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Oke. Terus ular tadi bisa. apanya? Mana
tapi ada emang ular laut. Ular laut ada, tapi dia tidak bisa hidup di darat. Kalau ular darat tidak bisa hidup di laut. Kayak ular, tapi dia hidupnya di laut. Warnanya tuh putih hitam belang-belang. Nggak ada soal itu. Iya, iya sih kalau dia keganggu, apapun semua binatang apapun kalau merasa dirinya terancam atau terganggu pasti dia melawan atau menggigit. Kucing udah. Dia berarti dia merasa tidak terganggu. Tapi misalkan coba Epin injek ekornya, pasti dia nyakar, iya kan? Efek gini. Masa dicakar geli? Tuh contohnya coba atau Epin cabut rambutnya, Emang ada rambutnya? bulunya maksudnya, cabut bulunya. Pasti Emang Epin ada? digigit atau dicakar. Emang ada? Bulu kucing ada? Oh kucing. Emang apa? Tak kira ular. Oh, terus contohnya misalkan ular, Epin deketin, dia merasa terganggu atau merasa dirinya itu terancam, jadi dia apa namanya menyerang balik, contohnya menggigit, semua kayak gitu. Kita pun kalau misalkan diri kita terancam, merasa terancam, kita bisa menyerang Bisa balik. menggigit. Enggak sih, dengan cara apa mungkin? Kalau misalnya diri kita terancam, kita bisa lawan lagi balik orang yang kita. Oke, paham sampai sini? Coba tadi Miss belum lanjut, Miss tanya kalau mamalia tadi itu hewan yang apa mamalia? Yang bisa beranak. Iya, yang menyusui anaknya mamalia. Dia bernafas menggunakan Paru-paru. betul. Kalau burung dia menggunakan apa saat terbang? Pundi-pundi udara. Betul. Apa? Ya, dia saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Sedangkan kalau reptil menggunakan apa? Reptil. Siapa? Reptil, hewan reptil menggunakan paru-paru. Ingat reptil paru-paru. Nah, sekarang hewan amfibi itu hewan apa? Yang bisa hidup di dua alam. Kecil. Dia menggunakan apa? Apa namanya pernapasannya? Menggunakan Paru-paru dan dan pintar. Paru-paru digunakan pada saat dia di darat, sedangkan kulit digunakan pada saat dia di air. Di air. Di air. Kalau ikan, apa sih namanya? Belalang, terus serangga, itu terus lebah. bisa ada Apanya? di air. Dia berkembang biak di air, tapi dia tidak bisa hidup di air, pasti mati. Dan kan bisa dia berkembang biak tuh. Iya, dia telurnya di air, emang air yang kotor. Yang cacing sekarang, nafasannya. Nggak cacing. Kulit. Oke, permukaan Kulit. Oke, sekarang kita masuk ke sistem pernapasan pada manusia. Jadi manusia kita bernapas nih masuk ke hidung pertama. Masuk ke hidung. Nah, di hidung di situ ada apa sih namanya bulu-bulu hidung atau rambut hidung. Fungsinya untuk apa? Bukan Lupin. Ada rambut-rambut hidung kita nih di dalam. Fungsinya rambut-rambut itu untuk menyaring kotoran yang mau masuk supaya enggak. Nah, udaranya juga kotor. Kotor tercemar oleh polusi. Tapi nggak ada yang menjaga tuh. Kenapa kita bisa ambil? Apa? Kenapa kalau kan menjaga itu kan? Iya. Tapi kok bisa bilang gitu? Pilek itu ada apa ya namanya? Virusnya. Nah, itu. Masa dia nggak bisa jaga? Jadi gini, dia tidak bisa 100% untuk menjaga. Misalkan kalau misalkan ada udara masuk, Ular? udara masuk, terus dia bisa disaring. Terus misalkan ada kuman yang masuk, yang lolos gitu dari apa namanya dari saringan bulu-bulu hidung kita tuh biasanya kita bersin. Nah, itu bisa kita bersin. Kalau misalkan ada lagi yang bisa nembus, itu kita bersin lagi. Makanya kita sering sekali bersin. Nah, itu terus masuk ke hidung. Terus udaranya itu setelah masuk ke hidung masuk ke tenggorokan atau trakea namanya.
Nah ini tenggorokan ini juga nanti ada di sistem pencernaan kita, tapi bukan tenggorokan namanya, kerongkongan kalau sistem pencernaan. Ingat kalau sistem pernafasan pertama hidung masuk ke tenggorokan atau trakea, terus di situ tuh di tenggorokannya ada memiliki rambut getah yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara yang dihirup tadi. Terus masuk ke tenggorokan, habis itu masuk ke batang tenggorokan ini tadi, bronkus. Nih contohnya nih. Ini kan tenggorokan, ini tenggorokannya. Nih masuk ke tenggorokan ini. Setelah masuk ke tenggorokan ini, masuk dia ke bronkus. Bronkus ini dibagi menjadi dua, ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Ini bronkusnya. Nih, yang kebelah ini yang terbagi menjadi dua. Nah, terus setelah udara masuk ke bronkus, dia masuk ke bronchiolus. Nih, di bronchiolus ini kan ada cabang-cabang, ini namanya bronchiolus. Nah, ini juga memiliki bronchiolus. Nah, di dalam bronchiolus ini terdapat alveolus. Terdapat alveolus yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi di dalam sini kita bertukar oksigen dan karbon dioksida. Oh iya belum, tak bisa siapin kerjanya kalau Miss belum jelasin. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya masuk, karbon dioksidanya keluar. Jadi kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Lewat hidung. Bagus kita. Masa? Tapi kan biasanya gitu kan, pasti sesekali aja cuma sekali. Kalau lari kita kayak gini. Nah ya, terus setelah itu udah langsung dia masuk ke paru-paru. Kan ini paru-paru kita. Nih di dalam paru-paru itu ada bronkus, ada alveolus, di situ tempat pertukaran udara dan karbon dioksida. Nah mana dia? Apa ini? Nah, di sini ada paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma itu adalah sekat yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Nih, di rongga dada dan rongga perut ini diafragma. Ini ada rongga dada, ini apa sih perut dada? Dia memisahkan rongga dada dan rongga perut. Proses pernapasan pada manusia itu prosesnya pas masuknya udara ke dalam paru-paru itu namanya Kayak bilang insa. itu namanya inspirasi. Ingat, itu masuk. Inspirasi adalah masuknya udara. Kalau misalkan keluar namanya ekspirasi. Ekspirasi, bukan ekspirasa. Nah, berarti ingat, masuknya udara disebut Inspirasi. keluarnya udara disebut Ekspirasi. ekspirasi. Oke, yang paham ya Ben sampai sini? Ada yang ditanyakan yang IPA? Boleh? Apa yang ditanyakan? Nggak tahu. Epen ada yang belum paham, yang belum dimengerti? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh apa? Nggak paham. Iya apa? Makanya yang belum dipahamin yang mana? Ya nggak tahu. Belum. Udah paham apa belum? Belum. Belum. Udah. Serius nih? Ya. Kalau misalnya belum nanti tak ulang lagi. Udah. Udah, kita lanjut ke IPS. Di IPS ada jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah semua aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi itu sesuatu kegiatan untuk kita bisa
Lagi dikit nih, tuh lagi PS aja. Enggak. Oh. Nah, ingat ekonomi tadi itu adalah sesuatu kegiatan untuk kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Sesuatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalkan kan kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Iya. Untuk mendapatkan semua itu kita harus bekerja. Nah, bekerja itu adalah kegiatan ekonomi. Paham? Iya. Oke. Udah. Belum sih. Nah, karena negara kita belum, nanti tak bisa ya pengen jelasin Nah, sebentar. tadi IPA itu loh. Iya, sekali aja nanti. Enggak. Terus ini. Soalnya Nah, terus karena kondisi geografis Indonesia, nah ingat kondisi geografis Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Apa? Samudra apa? Samudra India, Dan Pasifik, oke. Terus dua benua. Benua? Afrika, Kok benua bukan jauh sekali, benua apa? Benua? benua Benua. Amerika, Jauhnya apa? Benua apa? benua Asia, Ya, dan Pasifik, itu samudranya. Benua dan Afrika. Australia. Sama kamu namanya? Nih, cariin dulu peta Indonesia. Enggak usah dah. Next. Biar ya, pengen ingat. Pasifik itu Peta Indonesia, peta dunia. Pasifik itu nama samudra. Peta dunia. Habis sebutin lobster, budidaya lobster, hasilnya ya lobster. Paham? Nah, kan tadi kegiatan ekonomi itu kan ada ngerti. ngerti. Terus selain ada pertanian, perikanan, ada juga peternakan. Nah, peternakan ini contoh kegiatan peternakan itu atau jenis-jenis usaha di bidang peternakan itu ada peternak kambing, peternak sapi, peternak ayam, peternak bebek, peternak angsa. Nah, terus apa yang dihasilkan dari dia berternak sapi, kambing, ayam? Menghasilkan daging sapi, daging ayam, telur, susu, kulit, terus bulu. Paham? Oke. Terus selain ada di perikanan, peternakan, dan pertanian, ada juga di